Oke, terus materi hari ini tuh sebenarnya menarik teman-teman. Bahkan bagi teman-teman yang lagi meneliti signal processing ya, yang lagi benar-benar lagi menggunakan signal processing, mungkin hari ini sangat sangat membantu teman-teman dalam memahami signal processing. Cuma signal processing di sini kembali ya, saya tidak mengajari benar-benar secara dasar. Jadi secara dasar tuh kayak gini, saya nggak akan ngajari kalian apa itu frekuensi. Saya tidak akan mengajari kalian apa itu amplitudo. Saya tidak akan mengajari kalian apa itu panjang gelombang atau lambda. Saya nggak akan mengajari itu. Itu kalian saya anggap sudah katam ya. Di sini saya anggap sudah katam, sudah paham. Jadi di dalam dunia ini ada istilah signal. Signal itu macam-macam, ada signal bentuknya sinus, ada signal bentuknya kosinus, ada signal bentuknya tangen dan sebagainya. Udah paham lah kalian itu ya. Terus ada yang namanya amplitudo, ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya panjang gelombang theta, maaf lambda, terus dan lain sebagainya dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan satu frekuensi dan sebagainya itu saya anggap kalian sudah paham. Jadi di sini kalau saya hanya akan memberitahu kalian advance-nya, tingkat lanjutnya dari signal processing. Ya, dan signal jangan khawatir. Ya maksudnya ini tuh cuma pakai tools ya. Enggak saya ajari benar-benar from scratch. Enggak saya ajari. Nanti kalau saya ajari itu malah kurang gitu, masih kosinus sinus tuh masih kalian ajari di kuliah. Ada yang namanya sinyal yang di luar sinus kosinus tangen dan sebagainya. Ada yang namanya sinyal namanya chaotic signal. Ya kalau kalian lihat signal kayak gelombang apa naik turun terus kayak berantakan gitu namanya chaotic signal. Nah, itu beda lagi nanti apa tuh rumusnya. Ada ten map atau ten itu tenda ya. Ten map terus macam-macam. Lorentz dan sebagainya. Itu nggak akan saya kasih tahu ke teman-teman karena ya itu signal processing sendiri itu kalau teman-teman yang dari elektro di sini ada elektro nggak ya? Ada orang elektro. Itu ada satu mata kuliah sendiri namanya DSP. Kalau orang elektro pasti paham ini, pasti senyum-senyum kalau ada orang elektro di sini ya. Ada satu mata kuliah namanya DSP. Dan DSP itu bisa dua kali ya. Misalnya ada yang satu, ada yang dua. Mungkin ya satu aja. Tergantung jurusannya ya. Tapi ada satu mata kuliah namanya DSP. Kalau kalian memang pengen belajar tentang processing tuh belajarlah dari DSP. Tapi uh, apa tuh namanya? Itu benar-benar matematis ya, matematis. Nah, DSP itu apa singkatannya? DSP itu singkatannya adalah Digital Signal Processing. Digital Signal Processing. Ya, jadi itu mata kuliah sendiri di elektro dan itu ada kelanjutannya dari DSP, yaitu adalah propagasi. Nah, itu ada lagi itu propagasi itu. Ada signal lagi tuh, terima kasih tuh. Dan itu nanti kalian akan mengerti istilah-istilah di signal yang lebih besar lagi. Ada UHF, VHF, ultra high frequency, terus dan sebagainya. Apa namanya tuh UHF, VHF dan sebagainya itulah. Itu singkatnya itu. Itu itu sering kita pakai di ngambil contoh khusus di dalam digital signal processing, yaitu ke arahnya putus-putus ya suara saya. Enggak ya, aman ya? Ke arahnya yaitu audio signal processing. Ya, kita pakainya audio suara ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar sendiri yang punyanya DSP, Digital Signal Processing, silahkan. Tapi di kelas ini saya hanya akan mengajari teman-teman itu. Jadi kalau mata kuliah ini itu yang saya sampaikan ke teman-teman ini dan kenapa nggak ngehang nih? Bentar.
Bentar, sebentar, tunggu. Komputer saya, udah. Nge-lag, ngeheng, sempet ngeheng. Dulu, lagi, ngeheng lagi tuh. Udah terlihat belum teman-teman? Aman. Aman, Mbak, terlihat, Mbak. Di komputer saya tuh sangat lambat gitu. Saya klik-klik nggak berubah-berubah. Oke, keluar ya. Oke, jadi sin- audio signal processing ini dia itu sebenarnya salah satu bagian dari DSP, Digital Signal Processing. Tetapi saya ambilnya hanya untuk audio. Saya ngerasa terlalu berat kalau saya ngambilnya dari ujungnya, dari DSP-nya. Jadi saya kalau dari DSP saya harus ngajari kalian bener-bener signal itu apa gitu. Jadi saya tuh enggak lah. Saya fokus ke audionya aja, garis miringnya audio. Jadi mohon maaf, saya potong di sini langsung ke audio signal processing. Jadi kita main-main ke suara, signal suara. Oke, jadi makanya di sini slide saya akhirnya ngomongnya cuma sound ya, sound, suara, nggak ngomong signal pada umumnya. Tapi di sini nanti akan saya ngasih sedikit penjelasan sifat signal, tetapi lebih ke arah suara lah, signalnya ke arah suara. Oke, ini outline-nya, fundamentals of sound, kemudian audio signal processing. Terus kita nanti kan juga nyoba-nyoba ya, pakai Python. Jadi ada setup and preparation. Kemudian bagaimana sih caranya merekam audio, audio recording practice. Nah, itu nanti saya juga izin mematikan suara di Zoom untuk saya coba ngerekod ya, ngerekod ke dalam sound saya. Apa sih sound saya? Ngerekod ke mic saya, ke mic saya. Terus kemudian sound recognition. Nah, ini kita main sound recognition, terus feature konsep, ada konsep di fiturnya. Kemudian source separation. Voice recognition nggak jadi lah, nggak apa tuh namanya. Kalau menurut saya biar kalian explore sendiri. Source separation udah cukup menurut saya, nggak usah sampai voice recognition. Sebenarnya bisa. Jadi voice recognition tuh rencana saya tuh kemarin tuh ngajari kalian ini suaranya siapa sih? Suaranya saya atau suara orang lain gitu. Jadi bukan voice recognition itu bukan ke arah saya ngomong apa. Misalkan saya ngomong ayo makan, nggak nulis ayo makan gitu nggak, tapi siapa yang ngomong gitu ya. Jadi recognition, masuk saya recognition di sini adalah siapa gitu. Ya itu bukan bukan voice recognition yang mengetahui saya ngomong apa gitu nggak. Saya ayo makan, kalau bisa ayo berangkat gitu nggak gitu. Jadi lebih ke arah mendeteksi siapa yang ngomong. Nah itu menurut saya nggak jadi aja lah. Dan nanti biar kalian explore sendiri. Jadi saya cuma sampai ke source separation aja. Jadi nanti kalian bisa memecah ya, memecah suara yang disampaikan banyak orang atau banyak suara kita pecah suaranya. Oke, tujuannya dari sini adalah teman-teman bisa mengerti basic konsep dari sound itu apa, kemudian proses audio using Python ya karena kita pengennya ke machine learning menggunakan Python ya. Kemudian perform sound classification, kemudian spirit mix audio signal. Ya, itu bisa dipisahkan lah audio signalnya menjadi suara-suara yang sendiri-sendiri, enggak campur aduk gitu. Main goal-nya memastikan student ataupun mahasiswa untuk mengerti dan mengimplementasikan audio processing technique. Gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan pembuka ya dari mata kuliah ini. Jadi yang pertama, apakah bisa sih sebenarnya komputer itu mengenali suara? Gitu. Bisa nggak sih dia tuh mengenali suara, tahu nggak? Ataukah dia tuh cuma taunya ya suara ya semua sama, dianggap sama. Terus bisa nggak mengidentifikasi suara spesifik, misalkan suara manusia atau bukan manusia, misalkan kayak gitu. Maaf ya teman-teman. Tetap ya teman-teman di sini mikirnya harus yang agak logis ya teman-teman. Jadi
Manusia tidak manusia itu maksudnya bukan suara goib ya teman-teman ya di sini ya. Jadi suara yang asli nyata gitu ya. Saya harus meluruskan di sini ya. Soalnya definisi suara selain suara manusia ini kadang-kadang bisa belok ya kemana-mana ya teman-teman ini ya suaranya ini ya. Jadi suara di situ suara nyata. Jadi selain manusia ya mungkin suara hewan atau suara kendaraan atau suara benda apa jatuh atau apa. Nah, seperti semacam itu. Jadi suara yang real, bukan suara goib ya teman-teman. Kalau suara goib nih, mohon maaf nih belum pernah saya coba ya teman-teman. Jadi itu mungkin memerlukan suatu bidang khusus ya yang mau saya tambahkan di sini yaitu bidang metafisika. Tapi nggak usah lah saya bisa bahas ke arah situ. Jadi gitu aja. Datasetnya dari mana itu, Pak? Kak, ya makanya tuh kalau saya mengangkat suara yang goib itu saya harus memasukkan ilmu baru. Jadi yang namanya ilmu metafisika dan itu banyak sekali hal yang tidak pasti di situ. Halnya aja nggak pasti. Gimana mau ngambil datanya? Ya jadi ya jadi maksudnya di sini other voices adalah suara real ya teman-teman ya, bukan suara yang tidak real. Tapi ngomong-ngomong soal real dan real ya teman-teman, di dalam signal processing itu ada bagian data itu tidak real. Ya, mungkin sebelum kita mulai jauh ya. Kalau kalian ingat ya, sebenarnya di dalam apa tuh kalau mengolah signal itu ada namanya sinus sama kosinus ya teman-teman. Nah, itu sebetulnya waktu kita apa tuh namanya memproses sinus sama kosinus itu sebetulnya kita ada yang istilahnya itu adalah real dan imajiner. Imajiner. Jadi kalau kalian masih ingat, bilangan itu ada dua istilah, bilangan real dan bilangan imajiner. Ada dua. Nah, bilangan real ya bilangan nyata. Imajiner itu ya bilangan imajiner yang seharusnya itu tidak real, tidak kelihatan. Ya, makanya itu kita kalau ngomong masalah goib ya, sebenarnya itu kita juga ada istilah gitu yaitu bilangan imajiner. Tapi bilangan imajiner nanti eh yaitu kalau kalian belajar itu ada rumus namanya Euler. Nah, kalau yang orang elektro atau orang yang sudah paham, harusnya kalau kalian ikut apa ya namanya? Ikut matematika apa namanya tuh? Kalkulus. Kalkulus 2 atau 3 ya? 2 kayak itu diajari yang namanya bilangan Euler dan juga rumus Euler. Cuman rumus Euler itu kan akan mengerti u- apa ya ya konstanta atau rumus I ya. Nah, I di sini adalah imajiner itu. Nah, itu nggak bisa dijelaskan. Saya bingung jelasinnya sih. Ya, intinya gitu. Kalian silakan bisa bisa mengotak-ngatik sendiri Euler itu dan itu juga masuk di DSP, Digital Signal Processing juga. Tapi harusnya masuk di kalkulus juga ada. Kan itu Euler itu sebenarnya nggak apa nggak harus di signal juga harusnya loh ya diajarinya. Di matematik juga harusnya diajari. Nah, itu ada rumus Euler tuh. Nah, di situ ada imajiner. Imajiner tuh ya semacam goib itu. Aduh, bentar. Baterai saya low, teman-teman. Bentar, saya cas dulu. Bentar. Saya ngambil charger dulu. Oke, teman-teman sudah saya cas. Kayaknya sih udah ya. Oh ya udah. Oke. Oke, jadi terus oke itu Euler tuh oke nanti malah panjang nanti sebentar. Tapi intinya ada namanya imajiner dan imajiner itu ya sama kayak tadi goib tadi ya. Dia tuh nggak real. Oke, terus kemudian apakah
komputer tuh bisa men-separate mix sounds. Apakah bisa memisahkan suara yang udah tercampur aduk. Sama seperti kalian kalau misalkan tahu pasir dicampur campur apa, itu kan bisa nggak sih kita memisahkan pasir lagi ke yang lain gitu. Ke yang lain. Nah ini sama kayak gitu. Apakah suara itu yang sudah lanjut tercampur, itu bisa dipisahin nggak sih suara-suara itu? Nah itu kita coba di sini. Oke, kita masuk the fundamentals of sounds ya. Fundamental dari suara. Oke, apa sih suara itu? Jadi suara itu sebuah vibrasi, teman. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh suara itu sebenarnya adalah vibrasi, getaran, ya, getaran yang propagates atau yang merambat ya, melalui medium. Contohnya air. Ingat ya, di sini ada dua istilah langsung sekaligus disebutkan. Dia tuh getaran dan merambat. Ya teman-teman, getaran dan merambat. Jadi sebetulnya suatu getaran teman-teman. Enggak serta-merta keluar suara gitu, enggak. Bahkan kita ngomong ini saja, keluar kata-kata sebenarnya kita tuh menggetarkan laring atau di tenggorokan. Kalau kalian pegang tenggorokan kalian waktu kalian ngomong, itu kerasa getarannya. Kalau kalian pegang loh ya. Nah, kalau kalian itu pegang nggak getar, mungkin kalian mempunyai kanuragan sendiri ya, mungkin ya. Ilmu ilmu dari kalian bertapa di mana gitu ya. Jadi nggak perlu menggerakkan ini, terus kemudian bisa ada suaranya itu. Ya, mungkin ya itu apa tuh namanya hal yang teman lakukan dari teman-teman setelah melakukan bertapa itu mungkin ya itu salah satu ilmunya. Tapi secara normal, manusia normal, saya kebetulan juga masih normal ya teman-teman. Jadi saya kalau pegang gini getar, suara masih kerasa getar di tenggorokan. Nah, nah ketika objek itu vibrate atau dia bergetar, itu menimbulkan suara, apa ya? Iya, menimbulkan pergerakan di udara. Dan pergerakan itu akhirnya merambat ke telinga kita. Jadi eh apa ya contoh nyatanya itu seperti kalian kok lihat air ya teman-teman, air kalau kalian kasih tetesan satu tetes air di atas air yang apa tuh namanya tenang, itu apa yang terjadi? Nanti kan ada kayak rambatan ya teman-teman, betul ya, dari titik mas jatuh itu merambat ke segala arah, bener ya teman-teman ya. Nah itu sama seperti halnya suara itu sebenarnya dia akan merambat terus merambat sejauh mungkin ya ya tetapi jauhnya nggak akan sejauh mata memandang, tapi ada juga yang apa tuh namanya orang apa yang pergi sampai kita nggak tahu kapan kembali ya, itulah pokoknya gitu. Nah itu kita nggak usah mikir ke arah situ, tapi intinya di sini suara itu bisa merambat ya, dan suara itu karena dia merambat tentunya butuh waktu sampai nyampe ke yang mendengar. Nah, karena itulah dia itu sebetulnya ada jarak atau ada jeda dari suara keluar sampai didengar tuh sebenarnya ada jeda sebenarnya. Jadi eh, kalau kalian ngomong sama teman kalian ya, itu sebenarnya nggak pada saat dia ngomong langsung kedengar tuh sebenarnya enggak ada jeda tapi sangat cepat tergantung jaraknya kita sama dia. Ada jarak, itu ada jeda sebenarnya, ada jeda. Cuma semakin dekat ya karena dia merambatnya cepet nyampenya ya cepet nyampe. Tapi sebenarnya itu ada jeda. Cuma kalian nggak sadar itu ada jeda. Nah kalau yang jauh pasti kerasa ya. Nah dan di sini lagi juga ada apa tuh namanya ada sedikit apa tuh namanya sifat juga ya si karakteristik. Yang pertama mechanical wave, jadi dia tuh gelombang mekanis ya. Yang disebabkan oleh sesuatu. Jadi dia tuh gelombang mekanis, kemudian membutuhkan medium, ya, membutuhkan medium. Dia kalau tidak ada medium tidak akan bisa terdengar.
Terus tidak bisa travel pada kondisi yang vakum. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di tempat yang apa namanya tidak ada apa tuh namanya tuh ya yang kedap suara gitu, yang kedap nggak ada udara yang kedap udara itu suara tuh nggak akan nyampe. Jadi kalau kalian di suatu tempat yang nggak ada udaranya itu nggak akan bisa nyampe suara itu. Nah itulah akhirnya ada istilahnya di sini ada nggak contohnya? Oh mungkin nggak ada tapi ada contoh dia merambatnya di sini. Nah ini contoh merambatnya. Jadi ada istilahnya sound wave atau gelombang suara. Ya. Gelombang suara itu dia sifatnya longitudinal wave, jadi dia tuh naik turun naik turun naik turun naik turun gitu. Nah, yang terjadi karena perbedaan kompresi udara, teman-teman. Ini kalau kita lihat ya di dalam signal itu kan kayak gini ya, di bawah ini ya. Naik turun gini ya. Nah, sebenarnya yang terjadi itu naik turunnya itu dilihat apa disebabkan oleh air molekulnya atau molekul dari suaranya di mana molekulnya ini disebabkan oleh tekanan udaranya. Jadi kalau kita lagi ngomong itu dia akan apa tuh namanya apa ya, memberikan tekanan ke udara. Habis itu kan agak jeda, itu ada tekanan lagi, terus jeda lagi. Nah, akhirnya berbentuknya signal seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang pas high pressure dia naik, pas low pressure dia turun, dan terus seterusnya. Jadi signalnya kan naik turun, naik turun, naik turun kayak gitu. Kesannya seperti itu. Jadi akhirnya membentuklah signal yang seperti ini. Jadi sebetulnya itu dilihatnya dari tekanan udaranya yang dirambatkan melalui udara, gitu ya. Nah, itu sound apa itu namanya? Yang mendengarkan itu yang mendengarkan ini dan mendengarkan ini akhirnya menggetarkan juga. Jadi suara itu menabrak di gendang telinga kita. Sebenarnya yang terjadi adalah gelombang telinga kita tuh bergetar gitu berdasarkan dari pressure udara tadi ya sama kayak kita di air jatuh tadi loh ada kayak apa tuh namanya ada kayak ombak gitu ya itu sama jadi suara gendang telinga kita kan ditabrak oleh itu apa wave yang kayak gitu. Nah ditabrak wave itu akhirnya ikut bergetar dia. Nah, bergetarnya itulah dia dikonversi lagi menjadi arti apa tuh suara lagi apa tuh menjadi suara lagi tetapi oleh otak gitu ya. Jadi otak kita mengerti dia ngomong apa itu karena apa yang dia omongkan menggetarkan udara menggetarkan gendang telinga. Akhirnya masuk ke otak gitu. Jadi seperti itu sebenarnya yang terjadi itu. Nah, dan cara itulah yang akhirnya dibuat menjadikan electrical signal. Jadi menjadi signal itu adalah gelombang itu. Kalau kita nggak ada ini ya nggak jadi wave-nya itu ya. Jadi karena itu jadinya kayak seperti itu. Terus di dalam signal atau juga suara juga signal ya, itu ada namanya frekuensi. Frekuensi itu kalau kita artikan di sini adalah berapa banyak vibrasi dalam 1 detik. Kalau suara namanya vibrasi, teman-teman. Tapi kalau signal biasa namanya cycle. Ada berapa banyak cycle dalam 1 detik. Itu namanya adalah frekuensi. Misalkan kalian punya signal 100 cycle per detik berarti 100 frekuensinya 100. Nah, unitnya itu adalah hertz. Jadi kalau kata dia 100 cycle per detik berarti 100 hertz arti frekuensinya nama lainnya. Nah, di suara frekuensi itu sudah ada bagiannya dibagi-bagi suara itu.
Nah, ini ada contohnya. Oh ya, ini selainnya. Nah, nanti ada selainnya ada contohnya, ada penjelasannya. Manusia normalnya itu bisa mendengar 20 sampai 20 ribu hertz frekuensinya. Nanti setelah slide ini juga ada anu Kak, penjelasannya. Jadi 20 sampai 20 ribu hertz. Di bawah sama di atas ini apa yang bisa mendengarkan? Nanti ada slide-nya ya. Jadi di bawah ini ada makhluk lain yang bisa mendengarkan. Di atas ini juga ada makhluk lain yang bisa mendengarkan. Manusia pada umumnya itu adalah 20 sampai 20 ribu hertz. Nah, di dalam 20 sampai 20 ribu hertz ini dipisah-pisah, dibagi-bagi frekuensinya. Ya ini manusia yang membaginya ya, kita yang membaginya. Contohnya 20 sampai 40 ini adalah deep bass. Jadi kalau kalian ngomong bass-bass, suaranya ngebas. Nah, ini sebenarnya dia masuk di frekuensi rendah, teman-teman. Frekuensinya rendah. 20 40 di bass, 40 sampai 80 itu low bass, 80 sampai 160 mid bass dan sebagainya. Sampai ke yang tinggi. Yang tinggi itu 10.000 sampai 20.000 itu sistem apa tuh namanya? Panggilannya adalah high sound atau high pitch, singkatnya gitu biasanya. Kita nyebutnya gitu, high pitch atau high sound. Nah, itu antara 10.000 sampai 20.000. Tapi apakah ada orang yang bisa lebih dari 20.000? Beberapa orang yang mungkin lebih sedikit ada. Atau bisa di bawah ini mungkin ada. Tapi normalnya kebanyakan orang 20 sampai 20 ribu. Ya mungkin ada beberapa orang yang bisa lebih sedikit ya. Nggak akan mungkin bisa selang sampai tinggi, nggak mungkin. Nah, kalau kalian mau coba-coba itu banyak kok di YouTube ada. Mau coba-coba ya. Kalau ketika di YouTube misalkan frekuensi tes sound atau sound frekuensi tes gitu misalnya. Itu kalian akan diberikan sinyal noise ya bisa sinyal sinus ya atau sinyal Gaussian gitu. Itu nanti dari low frekuensi sampai tertinggi frekuensi. Dari mana kalian bisa dengar dan sampai kapan kalian dengar itu bisa dilihat di situ. Dan itu juga bisa dicek untuk bagusnya headset kalian. Jadi headset kalian kan harusnya di kotaknya kan ada tulisannya kan support sampai frekuensi sampai berapa sampai berapa. Harusnya ada di kotaknya itu. Jadi kalau kalian pengen nyoba, bener nggak kotaknya ngomong bener nih, support frekuensi sini sampai frekuensi ini. Caranya adalah itu. Kalian coba start ya, sound frekuensi test di YouTube, kalian dengarkan, bener nggak dia mulai frekuensi itu masih kedengeran. Kalau enggak, sebenarnya dia tidak sesuai dengan yang dituliskan di dalam itu, di dalam kotaknya. Gitu. Jadi ini frekuensi. Terus hearing range, yang tadi yang saya bilang ya. Jadi manusia itu sebetulnya ini antara 20 ya, ini sekitar 20, 20 sampai 20 ribu audible area manusia normalnya, normalnya. Nah, di bawah kemampuan manusia itu kita sebutannya adalah infrasound. Jadi sound dengan frekuensi rendah itu namanya infrasound. Nah, infrasound ini ada beberapa makhluk yang bisa mendengar. Contohnya ada gajah sama kucing. Ini mereka relatif bisa melihat, bisa mendengar yang lebih rendah dibanding kita, manusia pada umumnya. Nah, begitu juga yang di atas frekuensi kita, di atas 20.000, itu sebutannya adalah ultrasonic, ultrasonic sound. Ya. Jadi dia itu lebih dari 20 dan ada makhluk juga yang bisa mendengarkan di range lebih dari 20.000. Contohnya adalah kelawar dan juga binatang di laut. Ada lumba-lumba, paus, dan sebagainya. Mereka bisa menggunakan ultrasonik atau mendengarkan ultrasonik. Kita nggak bisa. Nah, bahkan ultrasonik di dalam kelawar itu tidak hanya digunakan untuk mendengar. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran biologi ya, itu tidak hanya digunakan untuk mendengar, tetapi juga navigasi juga. Ternyata lah pada waktu malam hari, walaupun gelap,
dia bisa melihat karena dia menggetarkan suara ultrasonik. Kemudian kalau signal itu memantul ke dia, berarti di situ ada objek. Dia harus menghindar objek itu. Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi kan, signal itu adalah merambat. Nah, merambat kalau ada benda itu dia bisa memantul, teman. Jadi suara kan sama seperti signal elektronik, signal pada umumnya. Dia bisa memantul. Nah, karena dia tuh signal, kemampuan dari ultrasonik ini atau namanya itu kelawar ini digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari juga, yaitu digunakan pada radar. Cara kerja radar mirip seperti halnya si kelawar tadi. Jadi radar itu menyebarkan gelombang ultrasonik atau menyebarkan gelombang elektromagnetik ke udara, merambat di udara. Nah, kalau ada gel- eh, gelombang itu memantul atau kembali ke kita, berarti di situ ada objek, gitu. Nah, karena itulah bisa diakali juga. Biar gimana objek itu tidak kelihatan, yaitu membuat gelombang itu tidak memantul, teman-teman. Jadi ngakalinya gitu. Maka kan ada yang ngomong ini apa tuh namanya, ada sistem stealth atau sistem yang tidak terlihat. Tidak terlihat itu artinya sebetulnya adalah tidak terlihat di radar itu karena signalnya tidak memantul. Tapi signal itu entah itu diserap, diabsorb, atau dia membuat pantulannya tidak ke depan. Karena kan di udara kan pantulan yang terdeteksi objek kan yang memantul lurus ya ke yang memberikan radarnya. Tapi kalau dia dipantulkan ke tempat lain, ke istilahnya apa ya, ke sudut lain, dia kan nggak sama kayak nggak mendapatkan balasan pemantulan itu kan. Jadi dengan kata lain radar itu agar tidak bisa mendeteksi itu ada objek atau tidak. Itu adalah eh, apa tujuan lain dari si ultrasonik tadi atau memancarkan gelombang tadi. Nah ini sound fenomena yang tadi saya bilang. Jadi suara itu merambat. Nah karena merambat itu dia itu juga apa ya ter apa ya, terinfluence dengan medium. Ya, mediumnya ini kayak gini contohnya. Kalau kalian di suatu tempat, ini dari kiri kiri atas ya, ada suara di sebelah bawah ini suara. Ada tempat lubang di sini. Suara itu akan menyebarnya kayak gini. Menyebarnya kayak gini, suara itu. Jadi ada kemungkinan yang sebelah sini nggak dengar suara itu. Gini, nggak dengar. Jadi suara dilempar apa digetarkan dari sini, itu ada kemungkinan sini nggak dengar. Terus kalau ada suara di sini, ada dua lubang, ada kemungkinan suara itu bertabrakan. Akhirnya, pas waktu dilewatkan dua tempat gini, bertabrakan dia, suaranya. Atau kalau dia bentuknya kayak gini, dia jadinya kayak gini, suara itu nggak bisa menyebar. Atau bentuknya di tengah-tengah kayak gini, dia gini, yang tengah nggak dengar, yang di sini nggak dengar. Kalau ini dari bawah loh ya, maksudnya ini dari bawah sini. Itu ini yang di sini nggak dengar. Yang di sini juga nggak dengar, di sini nggak dengar, di sini nggak dengar, di sini nggak dengar. Gitu. Karena itulah teman-teman itu kalau misalkan teman-teman lagi manggil orang di dalam ruangan yang pintunya ditutup sama pintunya dibuka akan lebih kedengaran yang pintunya dibuka daripada yang pintu yang ketutup. Karena suatu merambat keluar. Dengan adanya medium pintu tadi, dia nggak bisa keluar atau tertahan. Keluar mungkin lewat sela-sela ya. Sela-sela aja keluar. Tapi kalau kalian buka, semakin besar itu bisa keluar gelombang itu. Gitu ya. Tuh. Oke, definisi audio signal processing. Jadi dia itu lebih ke arah memproses signal yang disebabkan oleh suara. Kemudian mengkonvert suara itu menjadi data. Kemudian memproses data tadi, signal tadi, dan bisa mengekstrak meaningful informasi. Itu audio signal processing.
Ini oke lah, objektifnya skip aja. Terus pipeline-nya kayak gini, dari suara, kemudian diubah menjadi signal. Signal diekstrak menjadi fitur. Fitur diubah menjadi model karena mesin learning ya. Kemudian kita bisa memprediksi dari model itu. Ini adalah pipeline dari audio signal processing. Yuk, kita setup ya teman-teman. Kita mulai. Python, butuh Python, mikrofon, sama speaker. Kemudian kalian perlu install ini, install library ini di Python, NumPy, libprosa, scikit-learn, Sounddevice, sama SciPy. Butuh 5 ini, library ini untuk di kelas ini ya, untuk coba-coba. Caranya gampang, yaitu kalian yang pertama ketikkan perintah ini, pip install, NumPy, libprosa, spasi-spasi ya, libprosa, scikit-learn, Sounddevice, sama SciPy. Kemudian pastikan semua library-nya bisa terinstall dengan baik tanpa ada error kayak gini. Jadi successfully install. Nah, ini banyak. Nah, ini kalian pastikan itu bisa terinstall. Oke, saya coba ya. Saya coba pakai Python-nya saya. Nanti saya share screen lagi. Sebentar, saya nyalakan dulu Python-nya. Aduh, sebentar. Saya coba anu ya, apa tuh namanya, saya screen full full window biar kalian bisa ngelihat codingannya juga. Share screen full window. Oke, ini saya coba sini ya. Saya kebetulan sudah buat anu environment sendiri. Jadi saya tinggal menyalakan environmentnya. Nah, oke. Oke, kita coba tadi ya. Pip install itu, tapi kan sebenarnya udah install. Nanti harusnya dia cuma ngasih tahu sudah selesai terinstall aja. Sampai librosa, scikit-learn, Sounddevice, sama SciPy. Harusnya kalian melakukan kayak gini. Ini sudah terinstall sebenarnya di saya, jadi harusnya nanti sudah selesai semua loh. Sudah selesai semua ya. Requirement satisfied, semua aman. Jadi sudah terinstall dengan baik. Oke, kemudian teman-teman setelah itu kita coba untuk tes. Tes rekam audio. Oh iya, maaf, bukan rekam dulu nih. Ngecek audio kalian yang mana, ya. Mengetahui kira-kira mic-nya ada enggak, speakernya ada enggak. Kita coba aja perintahnya ini, import sound device SD, kemudian SD query devices. Saya kayaknya sudah pernah melakukan itu. Gimana ya saya? Hmm, ya, itu kayaknya pakai spider deh. Pakai spider aja. Sebentar. Hmm, ini editor itu terserah kalian ya. Mau pakai spider atau pakai Notepad++, VS Code terserah kalian. Kalau saya sukanya pakai spider ini. Untuk Python ya khususnya ya. Terus, sebentar masih loading. Lama banget. Oke, ini sudah mulai prosesnya.
Oke, oke. Tapi namanya tes ya, tes audio ya. Oke ya ini. Jadi serah teman-teman. Nah ini misalkan saya pakai ini import sound device ya, SD. Nah ini misalkan kayak gini ya, sudah saya save ya, save ke tes audio.py. Nah, itu sudah saya save. Jadi kemudian saya tinggal masuk saja ke situ, masuk saja ke itu di ya, di sini saya jalankan tes audio, tes audio. Nah ini kok di saya banyak sekali. Nah, maaf. Jadi di sini kalau punya saya kebetulan ini mikrofonnya kelihatan ya, saya pakai eksternal eksternal mikrofon. Terus headphonenya saya pakai eksternal juga, namanya headphone. Jadi bukan punyanya sistem. Nah, teman-teman dicek apakah benar pakai ini atau enggak secara default. Nah, kalau enggak, teman-teman bisa ngesetnya di sini, teman-teman. Kalau di Windows itu di setting, terus dicek aja di sini audio setting. Nah, kayak gini, maksudnya di sini. Nah, teman-teman pilih di sini. Kalau misalkan tadi nggak sesuai ya, milihnya di sini. Nah, misalkan kalau mau milih headphone-nya yang mana, speaker yang mana, inputnya yang mana, ini bisa dipilih di sini. Cara milihnya loh ya. Nah, tapi kalau teman-teman itu sudah sesuai, yang tadi dicek ya di sini ya. Nah, ini bisa milihnya apa? Ngeceknya di sini. Ini sesuai ya. Mikrofonnya saya sudah sesuai pakai ini, headphone-nya sudah sesuai pakai ini. Kalau misalkan kalian pengen mindah yang lainnya selain ini, ya mindahnya di sini. Kalau di Windows loh ya, setting, terus cari aja audio. Nah, kemudian keluar keluar sound ini ya, sound setting ini. Terus kemudian pilih ini, speaker sama inputnya dipilih sendiri. Mau yang mana? Ya, terus kemudian kembali lagi, berarti ini sudah oke, sudah dapat ya. Terus kita masuk ke slide lagi. Nah, ini kita coba record ya, record suara, record suara. Nah, record suara ini kebetulan kemarin saya sudah record daripada saya pakai ini ya, kepake apa tuh namanya tuh Zoom saya matikan suaranya. Jadi saya kemarin udah coba melakukan save suara. Jadi kalau kodenya ada satu di sini ya. Record test ya ini ya. Kodenya kayak gini. Kepakai library sound device, terus pakai SciPy untuk karena kita mau nyimpan file ya, nyimpan itu menjadi bentuk file suara. Jadi kita butuh yang namanya SciPy ini. SciPy ini menyimpannya di dalam WAV, WAV, WAV file. Nah, jadi di sini kita pakai frekuensi 44.100. Nah, di sini mungkin kalian apa tuh namanya bertanya-tanya ya. Loh Pak, suara itu katanya 20.000 Hz Pak. Ini kok 44.000. Jadi 44.000 ini beda sama yang kita hearing range tadi. 44.000 ini adalah dia itu full signal, ya, full signal. Nah, di dalam signal processing hearing range tadi itu sebenarnya signal setengahnya ya. Setengah signalnya. Jadi 44.000 ini sebetulnya kita cuma ambil setengahnya yaitu 22 ribuan. 22.000 sebetulnya. Jadi frekuensi nanti kalau kita lakukan signal processing ya, kalau saya nggak tahu istilahnya apa. Tapi kalau di apa tuh namanya di signal processing itu ada namanya Nyquist. Nyquist itu kita ngambil hanya setengahnya dari 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 apa frekuensi yang ada. Itu cuma diambil setengahnya aja. Itu Nyquist frekuensi kalau nggak salah namanya. Itu namanya Nyquist. Kalau kalian pengen apa tuh namanya pengen tahu tulisannya kayak gini kalian tinggal
cari di Google dengan Nyquist ya, Nyquist frekuensi ya. Nyquist. Nah, di sini Nyquist ini ngomong bahwa, nah ini Fs bagi dua nih ya, bakalan besarnya. Ini Fs bagi dua. Jadi sebetulnya yang kita, yang kalau saya nulis ngomong Fs itu apa, frekuensi sampling itu 44.000, sebetulnya yang kita pakai itu half half dari sampling rate ya. Jadi sebetulnya itu enggak 44.000 tetapi 22.000. Jadi maaf tadi mana ya kode saya. Nah ini sebenarnya 22.000 ya, 22.000. Nah, kenapa diambil 22.000? Riset menunjukkan 22.000 itu kebanyakan orang, maksudnya apa ya, enak gitu ya. Dia masih rentang 20.000 tapi lebih sedikit. Terus ini dipakai juga untuk apa VCD ya, apanya CD, format CD. Jadi kalau teman-teman lihat di CD itu mereka pakai yang 44.100. Jadi karena ini sudah formatnya dia, dan menurut penelitian yang paling bagus adalah disimpan, suara itu disimpan dalam 44.100, akhirnya ya saya ikut pakai 44.100 gitu. Amannya di set di segini katanya, katanya di penelitian loh ya. Walaupun manusia itu 20 sampai 20.000, tetapi di set di 22.000 untuk rekaman itu katanya yang paling bagus suaranya. Karena suara itu kalau semakin dia tidak tinggi, apa, frekuensi semakin rendah itu juga nanti jelek, terlalu tinggi juga jelek. Entah kenapa di mereka itu 44.100 ini yang paling sering digunakan atau yang menjadi standarnya dalam CD. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman, eh, bacanya adalah saya hanya merekam ini dalam 3 detik saja. Ingat ya, frekuensi itu adalah satu cycle, berapa jumlah cycle per detik. Nah, di sini cycle-nya saya kali tiga, apa tuh namanya? Frekuensinya saya kali 3. Dengan kata lain, ini 3 detik. Jadi saya ngerekodnya selama 3 detik. Nah, ini saya simpan nanti dalam bentuk test WAV. Ini kalau kita perdengarkan, misalkan siaran ini ya, itu hasilnya adalah seperti ini. Ini ya, tes WAV ini ya. Di sini, oh, coba. Ah, dengeran nggak ya? Nggak tahu kalian dengeran tuh nggak di sini. Denger nggak suaranya? Denger nggak, teman-teman? Denger Saya nggak suara? nggak masuk, Pak. Oke, jadi perlu dimasukkan ini, share. Oke ya, coba saya start lagi. Saya coba kecilkan suaranya sih, biar nggak terlalu. Oke. Ini suaranya kemarin saya nyimpan pakai itu ya, pakai kode itu kayak gini. Halo, halo, tes 1, 2, halo, halo. Nah, gitu ya, dengar ya, dengar. Oke, dan di sini kita lihat ada 3 detik ya di sini ya. Jadi 3 detik di sini kecil loh, 3 detik. Jadi hasilnya seperti itu, teman-teman. Kalau kalian run pakai kode ini, nah ini nanti keluarnya tes. Terus kemudian playback. Nah, kita juga bisa nge-playback dari suara tadi. Ya sebenarnya ya apa tuh namanya? Sama kayak tadi ngeran pakai apa player tadi, tapi kita pakai si Python untuk nge-playback itu. Kita pakai SciPy juga untuk ngeread WAV, tapi kita juga pakai sound device sama NumPy. Nah, di dalam SciPy itu sudah disediakan perintah read, di mana read itu nanti bisa mendapatkan sample rate sama datanya. Kemudian datanya kita normalisasi. Ini kebetulan kemarin saya kan suaranya kan stereo. Nah, saya ambil satu aja. Jadi nggak usah nggak usah apa tuh namanya, kita play stereonya, ambil salah satu aja nggak masalah. Terus dinormalisasi suaranya. Sebenarnya sih dinormalisasi biar suaranya lebih apa tuh relatif tidak apa ya, tidak terlalu besar.
Jadi dinormalisasi terus kita play berdasarkan sample rate-nya. Terus kemudian ya bisa jalan lah intinya. Sama kayak tadi kita nge-play tadi. Terus kemudian kita masuk ke sound recognition. Nah, sound recognition ini contohnya kita ingin mengklasifikasikan suara manusia, suara kucing, atau suara suara apa tuh namanya mobil gitulah ya. Nah, di sini kalian bisa nyobanya download di sini. Saya sudah ngasih datasetnya di sini. Di sini foldernya adalah audio recognition. Ada dua folder soalnya. Ambillah yang audio recognition, kemudian ambil human.wav, car.wav, sama cat.wav. Suaranya kayak gini sih suaranya. Human.wav ya nih, human.wav itu suaranya kayak gini. Ini human.wav. CNN has decided not to run a Donald Trump endorsed campaign ad. Ini contohnya ya, contohnya. Terus kalau cat.wav itu kayak gini. Nah, contoh kayak gitu ya. Cat wave, terus car wave itu kayak gini. Gitu ya. Oke, kalian silakan di-download itu bentuknya kayak gitu. Terus kalian coba masukkan kode yang ini untuk recognition-nya ya, audio maaf. Recognition audionya kayak ini. Nah, ini kodenya, sound recognition. Jadi kalian ketik impor librosa, kemudian impor numpy sama classifiernya terserah sih. Kalau saya pakai random forest, terserah aja classifiernya. Nah, ini pasti kita ekstrak fitur dari signalnya, soundnya. Di sini saya pakai MVCC. Ini juga tinggal pakai aja dari librosa. Jadi saya nggak ngitung sendiri. Banyak sekali fiturnya, tapi saya pakai MVCC aja. Di ya pokoknya di load dulu, kemudian diekstrak fiturnya. MVCC itu bentuknya nanti kayak apa tuh namanya spektrum tuh teman-teman, bentuknya kayak spektrum signal. Terus kemudian kita ambil minnya dari spektrum tadi, jadilah suatu fitur. Tapi terserah kalian mau pakai fitur apa aja boleh aja. Terus audio filenya ada tiga, terus kasih label juga, yang human wave ini human, cat wave ini cat, car itu car wave ini car. Kemudian trainingnya ini saya melakukan ekstrak fitur itu secara semuanya. Terus saya masukkan ke X dan Y. X itu fitur, Y itu label. Kemudian karena inputan dari random forest itu bentuknya adalah numpy, jadi saya harus convert list ke dalam numpy. Karena kebutuhan dari random forest. Saya ubahnya jadi numpy. Kemudian inisialisasi random forest, random state ini biar kalau saya ngeran lagi biar sama terus hasilnya ya. Jadi saya kasih state-nya di 42, terserah sih kalian state-nya berapa. Ini biasa orang sih 42. Terus di fit ya antara X dan Y. Kalau sudah training finish, terus kemudian kita tes. Ya di sini kalau saya nyobanya ngetesnya ke file ini juga tapi yang human. Harusnya keluarnya human karena di labelnya kan human ya. Kalau saya masukkan di sini cat wave, harusnya keluar predicted ini adalah cat. Kalau saya masukkan car, ini harusnya car wave. Nah, misalkan ini saya ngomongnya adalah human wave. Nah, kalau misalkan kita jalankan, sekarang gini, Python sound recognition, training finish, predicted human. Kita coba ya teman-teman ya. Di sini misalkan sound recognition ya, saya sudah masukkan ini. Kelihatan nggak ya? Nah ini ya, ini terus kemudian training finish ya, human wave. Saya tulisnya human wave di sini karena saya nulisnya human wave, naruhnya human wave itu di satu folder dengan sound recognition.py. Tapi kalau kalian naruhnya di suatu folder tertentu, kalian harus nulis di sini tempatnya di mana. Ini kebetulan tempatnya di satu folder ya, human wave. Jadi dia nanti harusnya keluar di sini human. Kita coba ya, sound recognition. Python sound recognition ya. Ini ya. Kita coba run.
butuh waktu karena butuh ekstrak dulu. Setelah ekstrak baru mengeluarkan hasilnya. Butuh waktu training juga kan ya. Terus nanti baru predicted. Oke, gini ya jadinya. Training finish, kemudian predicted human. Ya, karena kita sudah masukkan human.wav, jadi dia keluarnya betul human. Nah, kalian juga bisa pakai cara apa tuh namanya classifier yang lain juga silahkan. Suka-suka kalian. Di sini saya pakainya random forest. Nah, di sini kalian sudah mengerti caranya untuk signal processing, lebih tepatnya audio recognition atau ada yang bilang juga sound classification menggunakan apa tuh namanya Python. Ini bisa kalian coba-coba edit apa tuh namanya nambah-nambahi audio files, nambah-nambah label. Nah, di sini kalau misalkan kalian punya dataset bahasa Goib boleh di sini ya misalkan. Nah, di sini dimasukin aja nih goib.wav gitu ya. Goib.wav di sini labelnya goibnya misalkan kayak gitu. Ya, ya siapa tahu bisa itulah ya. Jadi ini contohnya untuk sound classification atau sound recognition. Terus misalkan kita masuk ke selanjutnya terakhir ya, sound source separation. Nah, sound source separation ini juga oleh saya belajar S2 dan S3 di luar negeri. Jadi saya ada dua oleh-olehnya yaitu computer vision sama ini, source separation ini. Jadi source itu bisa untuk dipisahkan teman-teman. Kalau kalian misalkan dengar suara ya, terus kalian pengen memisahkan suara itu bisa. Bahkan teknologi ini di negara sana, ya negara tempat saya S2 S3 itu, waktu saya S2 dan S3 itu, pas waktu mata kuliah itu ya, itu kita satu kelas ya, membangun sistem bersama-sama, yaitu sound separation ini untuk mendeteksi orang minta tolong di suatu gunung atau apa gitu. Nah, jadi kita bisa mendeteksi orang itu posisinya di mana. Karena kan suara merambat ya. Terus dia kan bergabung dengan suara alam yang lain ya. Nah, itu kita pisahkan ada suara orang atau enggak di situ. Terus arahnya di mana? Kanan, kiri, sebelah mana. Nah, itu output dari kelas saya waktu itu. Jadi saya ikut dua kelas di sana, kelas computer vision sama kelas signal processing. Nah, kelas signal processing itu tugas besar kita kemarin di kelas saya waktu dulu kuliah di sana itu tugas besarnya adalah kita pakai drone. Drone itu dikasih mic, mic itu berjalan di atas suatu daerah gitu. Terus orang minta tolong teriak-teriak gitu ya. Arahnya di mana, terus jaraknya kira-kira berapa, terus berapa orangnya. Itu juga ada suara angin juga kan, suara angin, suara apa, suara alam-alam yang lain. Nah, itu kita bisa ngecek itu suara di mana. Nah, itu tugas besar di kelas itu, waktu itu ya. Nah, ini oleh saya, maksudnya ada cara untuk men-separate source signal, apa source suara itu. Nah, ini yang kalian ada satu lagi apa tuh namanya eh, topik bahasan atau metodologi yang perlu kalian tahu namanya adalah blind source separation. Ini juga terkenal sekali blind source separation ini. Mungkin kalau kalian tuh apa ya, cabang di dalam audio signal processing atau cabang dalam digital signal processing. Ini yang namanya blind source separation. Di mana blind source separation ini adalah teknik untuk bisa memisahkan source signal dari mix signal atau signal yang tercampur tanpa tahu kira-kira eh, suara asli awalnya seperti apa. Dia cuma bisa mencoba memisahkan gitu aja. Nah, terminologi blind ini artinya adalah kita tidak tahu signal itu bagaimana dia bergabungnya. Yang kedua, kontribusi setiap source itu seperti apa. Misalkan siapa yang lebih dominan, siapa yang nggak dominan, nah itu kita nggak tahu. Terus kita cuma bisa mengobservasi signal yang sudah terlanjur di mix saja. Kita nggak tahu bentuk suara aslinya.
Nah, ini terminologi blind itu. Nah, caranya apa? Ada cara di dalam blend source operation itu ada tekniknya. Tapi kalian mungkin lebih tahu nama tekniknya daripada blend source operation-nya. Yakin saya. Mungkin teman-teman lebih lebih familiar dengan tekniknya daripada blend source operation-nya. Tekniknya apa? Tekniknya adalah, oh ini ya, ini contohnya kayak gini tadi ya. Misalkan kita ngomong hello, hello itu sama ini misalkan namaste, namaste kan hello-nya tapi untuk orang India. Terus kemudian recording signal, kemudian di blend signal separation, kemudian keluar hello lagi sama namaste lagi. Nah ini nama nama apa tuh nama metodologinya ini ICA. ICA atau singkatannya adalah Independent Component Analysis. Nah, ICA ini sebetulnya adalah metode, teman-teman, metodologi, metode di dalam blind source separation. Jadi, knowledge-nya itu sebenarnya blind source separation, nama knowledge-nya. Metodologinya adalah ICA, Independent Component Analysis. Walaupun ICA ini juga ada deskripsinya, tetapi sebetulnya dia itu masuk dalam blind source separation. Nah, di dalam ICA itu, key ID-nya itu adalah dia punya asumsi bahwa setiap signal itu independen, bisa dipisahkan. Independen, nggak mungkin signal itu tidak independen. Signal itu pasti independen. Jadi dia itu berusaha untuk melihat perbedaan apa ya signal di dalam signal itu, memisahkan hidden pattern di dalam signal itu. Nah, datasetnya seperti ini. Silakan kalian download lagi di link tadi, tapi kalian masuk ke foldernya sound separation. Kalau nggak separate sound ya sound separation. Download file mix 1, mix 2, mix 3. Nah, ICA ini teman-teman, dia harus punya jumlah dataset seperti outputnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian yakin di dalam suara itu ada 3 suara, kalian harus punya 3 rekaman. Harus punya 3 rekaman. Jadi input dari ICA itu harus sama dengan output. Jadi kalian harus mendapatkan 3 jenis, 3 apa tuh namanya, rekaman. 3 rekaman. Baru bisa mengeluarkan sebanyak yang kalian rekam itu. Ini misalkan saya mix 3, 1, 2, 3, contohnya seperti ini, kalau saya run ya, kalau saya jalankan suaranya, misalkan mix 1 ya, mix 1 itu suaranya kayak gini. CNN has decided not to run a Donald Trump endorsed campaign. Ini mix 1, ini mix 2, mix 2. Aduh, salah. CNN has decided not to run a Donald Trump endorsed campaign ad after the network. Oke, gitu, maksudnya salah player tadi saya. Harusnya nggak pakai player tuh. Terus, terus mix 3. CNN has decided not to run a Donald Trump endorsed campaign. Nah, ini mix 3. Jadi ada 3 mix signal, di mana saya mix signal ini saya campurkan 3 suara manusia, hewan, sama mobil tadi ya. Nah, terus kemudian dari 3 ini kalian bisa pakai yang namanya ini, kode ini. Nah, sebetulnya sih sama kayak tadi, cuma kalian harus pakai yang namanya ICA. Nah, kebetulan kalian hidup di zaman sekarang ya. Hidup di zaman yang sudah enak. Jadi sekarang tuh ada namanya fast ICA. ICA dengan apa tuh namanya? Dengan sudah dimodifikasi ya, di mana dia lebih cepat daripada yang ICA pada umumnya. Jadi di sini sudah ada library yang kita tinggal pakai, sklearn atau scikit-learn, ada namanya fast ICA. Nah, jadi kalian tinggal ngeload aja filenya itu, kemudian ambil apa tuh panjang audionya, karena tadi tuh panjangnya beda-beda, audio car, human sama cat itu kan beda-beda panjangnya. Jadi kita samakan, terus kemudian kita masukkan ke dalam variabel,
kemudian variabel itu kita cek shape-nya, terus kemudian kita jalankan ICE di sini. Fast ICE, nah komponennya berapa? Komponen itu maksudnya berapa signal yang kalian mau pecah menjadi pecahan signal ini. Nah, saya kemungkinan tiga, makanya saya bilangnya tiga di sini. Makanya karena tiga ini, input kan juga harus tiga di sini. Input kan harus tiga, biar outputnya juga bisa komponya tiga. Kemudian di feed transform, kalian bisa melakukan feed dulu baru transform atau sudah ada apa shortcutnya yaitu feed transform. Jadi kalau feed transform ini dia di feed dulu baru ditransform otomatis sama ICA. Kemudian ini shape hasilnya. Kemudian kita simpan ya satu persatu hasilnya menjadi WAV ya, spirit 1, spirit 2, spirited 1, spirited 2, spirit 3 menjadi file WAV. Kemudian di sini kita juga play ya. Play suaranya satu persatu. Baru finish. Nah, di sini saya juga sudah apa ya itu namanya berhasil melakukan itu. Tapi kalau kita coba juga boleh. Saya nyimpannya kan menjadi spirit sound.py ya di sini ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini spirit sound ini, nah ini saya simpan sebagai spirit sound.py. Nah, nanti dia akan otomatis nge-play juga. Jadi hati-hati kalau volume kalian kenceng, ini bisa mempengaruhi itu. Jadi saya kurangi dulu volumenya biar nggak kenceng-kenceng banget. Oke, saya coba jalankan ya kodenya ini ya. Bener nggak dia bisa nge-spirit apa mix signal ini? Bisa misalkan ketiga signal ini. Kita coba run ya kodenya. Dia akan otomatis nge-play nanti. Jadi hati-hati. Python spirit sound. Nanti dia akan langsung nge-play. Siap-siap. CNN has decided not to run a Donald Trump endorsed campaign ad after the network. Oke, ya kan? Dia udah bisa memisahkan suaranya tanpa ada suara yang lain. Gitu. Jadi kemampuannya blend aspiration ini dia mencoba mengidentifikasi hidden signal di dalam mix signal tadi. Kemudian dia coba memisahkan itu. Akhirnya dia bisa mencoba men-split jadi tiga. Susahnya kita adalah yang pertama mendapatkan source yang sejumlah sama seperti input. Ya, jadi kalau kalian mau mendapatkan itu, kalian harus mendapatkan suara itu. Nah, kalau di tugas saya di drone itu, kita cuma mengambilnya suara manusia dan non manusia. Jadi kita hanya memberikan dua signal aja. Kita nggak butuh signal yang lain, cuma manusia dan tidak manusia. Terus yang kedua adalah blend aspiration ini sifatnya adalah discrete teman-teman, tidak bisa continuous. Jadi suara itu harus dipotong-potong di window-window. Tidak bisa kalian eh, real streaming gitu ya, terus melakukan blend aspiration nggak bisa. Dia sifatnya adalah finite, bukan infinite ya, dia finite, finite signal processing. Jadi nggak bisa kalian continuous, nggak bisa. Itu kelemahannya. Tapi kita bisa lah melakukan pemisahan itu bisa. Itulah the beauty of signal processing kayak gitu sebenarnya. Kalau kalian main-main signal processing itu sebetulnya banyak sekali yang bisa kalian main-mainkan di dalamnya. Tapi kita nggak ada waktu, kita cuma bisa ngasih, saya cuma bisa ngasih kalian cuma pecahannya aja. Kalian bisa belajar dengan sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Selesai. Ada pertanyaan? Iya sih Pak, saya izin bertanya. Mohon Ya, maaf, silakan. jaringannya buruk jadi off cam. Hmm, hmm. Untuk signal processing ini artinya berlaku juga terhadap seluruh rangkaian sinyal seperti detak jantung atau Sama, bisa, taraf gitu ya Pak ya. sama, 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 Oh, sama. Dan itu pun saya pakai dulu waktu saya S2, S3 itu, saya kan pakai gelombang otak.
Nah, jadi menghilangkan kedipan mata sama apa tuh breathing apa? Nafas di otak itu saya ngambil 19 channel otak, terus kemudian ditambahi satu channel khusus untuk mata namanya EOG, terus nambahi satu lagi untuk respirasi. Nah, atau apa tuh namanya nafas itu nanti memasukkan mm, EEG itu sama dua signal tadi di ICE kan, itu EEG itu nanti akan lebih bersih dari signal-signal kedipan mata sama respirasi itu akan hilang karena akan ikut keluar bareng sama signal yang kita masukkan kedipan mata sama respirasi. Bisa, sangat bisa. Semua yang berbau dengan signal data bisa, semua bisa. I see. Baik, Pak. Menjawab. Terima kasih, Pak. Siap, siap. Jadi di dunia sana banyak istilah signal ya. Nah, ada signal untuk human kecil ya bentuknya, ada signal yang besar. Saya kenapa nunjukinnya suara? Karena suara ini bisa dirasakan. Tapi kalau kalian pakai yang signal-signal yang kecil-kecil kayak gitu kan susah untuk didengar atau dirasakan gitu. Makanya saya pakai signal ya, yang kalian bisa mendengar atau bisa mengidentifikasinya dengan mudah. Ya, salah satunya adalah signal suara gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, kenapa kok saya itu di slide saya yang pertama, kalau kalian masih ingat ya, ini ya, pertama mana ya? Nah, ya. Nah, ini kenapa saya pakai ini ya, ini apa tuh? Nah, ini tuh sebetulnya signal processing teman-teman. Kalian punya amplifier semacam itu loh, ya, yang ada ini apa kemampuan untuk dinaikin turun itu signal processing teman-teman sebenarnya. Menaikkan frekuensi berapa, menurunkan frekuensi berapa. Ini tuh signal processing tanpa sadar kalian tuh. Itu processing nih. Jadi kalau kalian main-main equalizer ya, namanya equalizer sih, ya baru ingat saya. Equalizer, equalizer itu signal processing teman-teman. Pure signal processing, pure. Mana yang kalian tinggikan frekuensinya kurin. Inilah signal processing yang kalian tidak sadar main signal processing ya ini. Makanya saya suka pakai awalan gambar ini saya suka karena kalian tuh sebenarnya sudah pernah main-main signal processing, tapi kalian nggak sadar itu main-main signal processing. Di sini ada yang nggak pernah tahu equalizer, tahu kan ya? Bentuk equalizer tahu kan ya, teman-teman? Halo, teman-teman. Ada yang nggak pernah tahu equalizer? Halo, ini ada orangnya nggak nih? Tahu, Pak. Biasa dipakai buat mixing audio, buat Iya, musik. betul, betul. Sama kok kalian di player-player juga misalkan, oh suaranya kurang ngebas, oh suaranya kurang anu. Itu kalian secara tidak langsung melakukan signal processing di situ, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Jadi eh ya tanpa kita sadari lah ya, sama kayak kalian menggunakan computer vision kemarin ya, pakai computer vision untuk membuka HP, tiba-tiba bisa buka HP-nya, unlock HP pakai wajah, itu sebenarnya computer vision tapi kalian nggak sadar itu computer vision. Sama juga dengan equalizer itu kalian sebenarnya adalah praktek nyata praktek nyata audio signal processing. Praktek nyata itu. Nah, itu teman-teman. Ada pertanyaan lain teman-teman? Aman ya. Nanti kalian silakan untuk explore sendiri. Saya cuma memberikan stimulus, trigger. Siapa tahu ke depan pengen melakukan apa ya, explore sendiri. Intinya dengan menggunakan library-library sekarang sudah dimudahkan. Tinggal teman-teman bagaimana menggunakan library itu untuk melanjutkan risetnya, atau mendapatkan sesuatu yang lain seperti yang goalnya teman-teman sekalian. Gitu. Dan ini sudah saya berikan slide-nya di Metas Classroom sama datasetnya. Coba-coba sendiri silahkan. Tambah label, tambah ke suara, terserah. Terserah kalian. Oke teman-teman, cukup. Apakah ada pertanyaan? Ini sudah melewati
Belum ya, harusnya sampai jam 4 sih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Cukup ya? Oke, kalau cukup, mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Udah absen semua di sini ya. Kalau udah cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di depan dengan kondisi UTS. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.